Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di dunia ini diibaratkan pakaian. Baju yang baru dikeluarkan dari lemari sudah pasti keadaannya bersih, rapi, dan wangi. Kecuali dari lemari yang banyak kecoaknya. Ketika baju kita pakai, disitulah mulai banyak perubahan. Yang tadinya bersih, mulailah sedikit kotor. Bahkan ada yang sampai kotor, ada yang sampai tidak kotor tapi bau keringat, tergantung orang yang pakainya. Kemudian setelah baju dipakai, tidak mungkin baju tersebut kita langsung masukkan kembali ke dalam lemari. Sudah pasti banyak proses, ya, terutama proses pencucian. Yang pertama, baju kita rendam. Setelah direndam, kita sikat yang bersih. Setelah kita sikat, kita peras. Setelah kita peras, kemudian dibilas, dijemur. Setelah dijemur, digosok, dan habis digosok barulah dimasukkan kembali ke dalam lemari. Begitu pula dengan kehidupan manusia. Semua yang masih berada di alam ruh dan alam butun itu dalam keadaan suci dan bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, yang artinya setiap bayi yang lahir ke alam dunia ini dalam keadaan suci dan bersih. Nah, ini lapad kulu tersebut kalau kata anak santri dinamakan atau mempunyai faedah lil jam'i, yang artinya menyeluruh tanpa terkecuali. Artinya semua bayi yang baru lahir itu dalam keadaan suci walaupun lahir dari ibu yang non muslim. Namun setelah menginjak dewasa, sudah mencapai akil balig, disitulah mulai terkena noda dan kotoran-kotoran dosa. Dan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin langsung dimasukkan ke dalam surganya kalau kotoran-kotoran dosa masih belum dibersihkan. Maka oleh karena itu sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan atau memakai deterjen pembersih dosa, yaitu istighfar. Kullu bnu adama khotoun wa khairul khotoina at-tawwabun, yang artinya setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia pasti mengalami salah dan lupa. Bahkan para nabi pun pernah melakukan kesalahan walaupun satu kali. Contoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pernah melakukan kesalahan. Ketika beliau sedang berdakwah di hadapan para pembesar orang-orang kafir Quraisy, tiba-tiba datang orang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau ingin menyatakan masuk Islam, beliau ingin bersahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi malah cuek dan berpaling. Kemudian Allah ngasih teguran dalam Al-Quran surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, yang artinya berpaling atas kedatangan orang buta. Itulah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pernah melakukan kesalahan. Ketika ditanya oleh Raja Namrud, wahai Ibrahim, siapakah yang telah menghancurkan berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim menjawab, bal fa'ala kabiruhum, tuh berhala yang paling besar yang menghancurkannya. Padahal yang menghancurkan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Adam alaihissalam pernah melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin, yang artinya wahai kalian berdua, janganlah mendekati pohon ini, nanti kalian akan termasuk menjadi orang-orang zalim. Karena iblis alaihi laknat menggoda Nabi Adam, menggoda Siti Hawa, maka Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon tersebut, bahkan sampai memakan buah tersebut, padahal itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manusia luar biasa, apalagi kita manusia biasa, pasti setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari pasti tidak luput dari salah dan dosa. Itulah pentingnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara untuk bertobat yang pertama adalah berhenti dari maksiat. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Berhenti melakukan dosa-dosa besar bagi orang yang biasa melakukannya. Kemudian yang kedua, beristighfar, sholat tobat.
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun, sekecil apapun, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, yang akan menyebabkan masuknya ke dalam surga diantaranya adalah diampuni dosa dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan hati yang istiqomah untuk mendekatkan diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan bersih dan suci bagaikan bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.